Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kajian kita malam ini tentang ada variasi-variasi lafaz azan. Ada 3 versi sekurang-kurangnya. Yang ini nanti kalau dipraktekkan, kalau kita tidak tahu, maka mungkin kita tuduh sesat karena tidak pernah terdengar. Yang kedua, kemarin ada salah satu jamaah bertanya tentang taswib. Taswib itu adalah pengucapan as-salatu khairum minan naum pada azan solat subuh. Apakah diucapkan as-salatu khairum minan naum pada azan yang pertama, yaitu azan fajar untuk orang makan sahur, atau diucapkan pada azan subuh seperti yang kita praktekkan ini? Ini yang pertama tentang lafaz azan, ada berapa jumlahnya? Ini dari An Abi Mahdurah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhan fadzakara fihi tarji' akhrajahu Muslim. Walakin dzakara takbir fi awwalihi marratin faqat rawahul khamsah fadzakarahu murabba'. Ini dari Abu Mahdurah radhiyallahu an. Abu Mahdurah ini meninggal tahun 36 Hijriah di dalam kitab 10 Salam ini. Dia pernah ikut perang Badar. Kemudian yang pertama itu Aqabah, perang Badar, dan selanjutnya meninggal tahun 36 Hijriah. Artinya dia meninggal 26 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya azan, lalu beliau menyebutkan tarji'. Tarji' itu mengulang 2 kali. Dikeluarkan oleh Muslim, namun ia hanya menyebutkan takbir 2 kali pada permulaan azan saja. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian khamsah tadi 4 sunan, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ditambah Imam Ahmad jadi 5 dengan menyebutkan takbir 4 kali. Ini tarji' dalam hadis yang dimaksud adalah mengulang ucapan 2 kalimat syahadat dalam azan. 2 kalimat syahadat pertama kali dengan suara rendah, cukup didengar orang dekat. Yang kali kedua dengan suara tinggi, sebagaimana ucapan azan lainnya. Jumlah kalimat azan Abu Mahdurah itu ada 19 kalimat dengan tarji' pengulangan syahadat dan 4 kali takbir awal. Jadi cara tarji' ini, sedangkan kalau tanpa tarji' 15 kalimat sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid. Ini nanti kita praktekkan tarji'. Ini dari Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbih radhiyallahu qal tafa bi wa ana naimun rajulun faqala taqul Allahu akbar Allahu akbar fadzakara al-adhan bi tarbi' takbir bi ghairi tarji'. Ini tanpa tarji'. Wal iqamah furada ila qad qamatis salah. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqqin
dari Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih radhiyallahu anhu, ia berkata, waktu saya tidur saya bermimpi ada seorang laki-laki mengelilingi saya berkata, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ia mengucapkan takbir 4 kali tanpa pengulangan dan mengucapkan iqamah sekali kecuali qad qamatis salah. Ia berkata ketika telah subuh aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, sesungguhnya itu mimpi yang benar. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini sahih menurut Imam At-Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Imam At-Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini hasan sahih. Imam Bukhari menyatakan hadis ini sahih. Abu Muhammad Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih Al-Ansari Al-Khazri adalah pembesar sahabat. Ia menghadiri Bait Aqabah dan perang Badar lalu mati setelahnya. Mohon maaf yang tadi 30-nya ini Abdullah bin Zaid ini. Lalu mati setelahnya ini yang meninggal 36 Hijriah. Dia adalah yang bermimpi mengenai azan dalam mimpi pada tahun pertama setelah hijrah. Ya. Ini tarjih ini begini. Orang azan tarjih ini jarang dipraktekkan. Misalnya azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang pakai tarjih. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baru kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi yang tadi, yang kalimat tarjih tadi terdengar sama kita. Ini nanti ini adalah azan versinya mazhab Syafi'i. Ini terdapat 3 cara azan. Azan dengan 15 kalimat, yaitu dengan lafaz 2, ya. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Allahu Akbarnya 2 kali. Allahu Akbar. Ini Allahu Akbarnya 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya salah 2 kali. Hayya falah 2 kali. Ini yang seperti kita praktekkan. Allahu Akbar 2 kali, la ilaha illallah. Jadi azan seperti ini adalah cara yang dipilih oleh Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Kemudian azan dengan 19 kalimat, yaitu sama seperti azan cara pertama, akan tetapi ditambah dengan tarjih, pengulangan pada syahadatin. Tarjih adalah mengucapkan syahadatin dengan suara pelan, tetapi masih terdengar oleh orang-orang yang hadir, kemudian mengulangi kembali dengan suara keras. Jadi lafaz asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masing-masing diucapkan 4 kali. Azan seperti ini adalah cara yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Sebenarnya azan Imam Syafi'i ini pakai tarjih. Tarjih kayak tadi. Jadi setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru suara pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dikeraskan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi yang bedanya tarjih saja. Ini tak pernah kita dengar kan? Karena tak pernah dipraktekkan. Hadisnya sahih. Jadi makanya kita kalau tak dipraktekkan, tak tahu-tahu nanti tiba-tiba ada yang mengamalkan seperti ini, rame-rame datang ke masjid. Kok beda pula azan kau? Mana kau belajar? Padahal ini azan ini benar. Jadi sekali-kali dipraktekkan, enggak apa-apa kalau kita sudah tahu.
Tapi kalau di tempat yang tidak tahu, ini bermasalah, jadi fitnah. Azan dengan 17 kalimat, yaitu sama dengan cara azan kedua, akan tetapi takbir pertama hanya diucapkan 2 kali. Ini bukan 4 kali. Ini lain lagi azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak qomat langsung. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi cuma 2 kali takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Yang lain sama. Azan seperti ini adalah cara yang dipilih oleh Imam Malik dan sebagian ulama Hanafiyah. Ya. Tapi sekarang tidak ada lagi di Madinah azan seperti ini. Walaupun markasnya mazhab Imam Malik itu di Madinah pusatnya, tapi sekarang tidak ada lagi dipraktekkan azan dengan 2 kali takbir. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Karena rata-rata azan sekarang seragam seluruh dunia, seperti yang dipraktekkan pada di masjid ini dan di masjid Kota Medan dan seluruhnya, Sumut dan Indonesia. Azannya 4 kali takbir tanpa tarjih, ya, tanpa pengucapan tarjih. Kemudian, ya, akan tetapi menurut ulama ini, Abu Malik dalam kitab Sahih Fikih Sunnah disebutkan di sini, lakin hadhihi riwayah ma'lulah la tasihu, innama sahihu tarbi' takbir kama taqaddam. Azan dengan 2 kali takbir ini, itu menurut ulama ini, Abu Malik ini, tidak sahih hadisnya. Hadisnya itu memiliki kecacatan, cacat hadisnya, ma'lul, memiliki ilal, maka tidak bisa diamalkan. Namun kalau dalam kitab ini Subulus Salam disebutkan di sini bahwa hadisnya sahih. Makanya berbeda-beda pandangan ulama. Di sini disebutkan, disahihkan. Di sini disebutkan ilal. Namun sekarang tidak ada lagi yang mempraktekkan azan dengan 2 kali takbir. Kalaupun di tempat kita, maka kalau tak ada yang mengamalkan, tak boleh diamalkan ini. Karena nanti takutnya terjadi fitnah. Fitnah apa? Bahaya. Karena nanti saling sesat menyesatkan. Lebih-lebih kalau orang yang tidak tahu. Di sini disebutkan Rahul Khamsah, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Daud,
kemudian Imam Tirmizi, kemudian Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah juga, Imam Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ad-Daruqutni. Banyak sekali yang meriwayatkan hadis tentang 2 kali takbir. Jadi di sini disebutkan di dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, bahawa hadis 2 kali azan, 2 kali takbir pada azan, jilid 1 halaman 232, nomor hadisnya 193, bahawa hadis tentang takbir 2 kali sahih. Nah, ini perbedaannya. Maka kalau kita sebagai masyarakat kadang kita bingung. Kenapa bingung? Kenapa hadis ini begini? Yang satu mensahihkan, yang satu mendhaifkan, lemah. Bagaimana posisi kita? Kalau begini, maka kami dalam kuliah, dalam belajar ilmu hadis dulu disebutkan begini. Kalau ada ulama yang mensahihkan, satu mengatakan dhaif, maka kita ngambil di tengah-tengah saja. Ngambilnya jadi hasan. Boleh, boleh. Ngambilnya jadi hasan, ngambil pendapat pertengahan aja, jadi hasan. Apa maknanya? Kalau hadis hasan itu boleh diamalkan. Jadi kalau suatu tempat nanti tiba-tiba bapak dengar azannya takbirnya 2 kali, bapak takut-takut, ini masjidnya kok beda ini azannya, jangan-jangan ini aliran sesat ini. Ya, takut pula kita masuk masjidnya. Insya Allah boleh. Ya. Namun sekali lagi, kalau di tempat kita tidak tahu, jangan kita amalkan. Kemudian, ya, taswib. Ya, kita sudah lihat lafaz azan dengan 3 periwayat tadi. Tidak ada ucapan as-salatu khairum minan naum. Tak ada. Tak ada asalnya as-salatu khairum minan naum. Yang mimpi tadi juga Abu Mahdura, ya. Tidak ada disebutkan tentang as-salatu khairum minan naum. Tapi taswib ini dalam azan subuh menjadi ijma', kesepakatan bulat ulama boleh. Kapan? Dari sejak era salaf. Ulama salaf itu dari Nabi sampai tahun 300 Hijriah. Khalaf setelah 300 Hijriah itu disebut dengan ulama khalaf. Ini diperhatikan secara turun-menurun, generasi ke generasi, tidak ada yang menentang dalam keabsahannya, di antaranya ulama hadis dan fuqaha 4 mazhab. Jadi di sini disebutkan di dalam kitab Subulus Salam ini kitab Subulus Salam ini menghimpun seluruh hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum. Semua ada di sini. Semua hadis yang berkaitan tentang hukum ada. Dari mulai tahara, wudu, solat, azan, kemudian jual beli, semua tentang hukum ada. Ya, tapi di sini hanya tentang ibadat saja, bukan muamalah. Jadi di sini disebutkan bahwa sepanjang zamannya, maka Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya, beliau dah almarhum, ya, almarhum, moga-moga Allah menempatkan pada tempat yang tinggi. Syekh Wahbah Zuhaili pengarang kitab Fikih Islam wa Adillatuh, sangat berguna sekali. Beliau mengatakan ittifaqan al-fuqaha ala sigatil aslih lil adhan al-ma'ruf al-warid bi kayfiyatil mutawatirah min ghairi ziyadah wala nuqsan wa huwa masna kama ittafaqu ala taswib.
ay ziyadah fil adhan al-fajr ba'da al-falah wa hiya as-salatu khairu minan naum marratain amalan bima thabata fi sunnah an Bilal wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Mahdurah fi marahu Ahmad wa Abu Dawud fa idza kana adhan al-fajr faqul as-salatu khairu minan naum marratain. Fuqaha ahli fikih sepakat dalam redaksi asal untuk azan yang dikenal sesuai yang diperhatikan secara mutawatir turun menurun tanpa ada tambahan dan pengurangan, yaitu 2 kali. Demikian juga para fuqaha sepakat akan adanya taswib, yaitu tambahan dalam azan fajar sesudah al-falah, yaitu as-salatu khairum minan naum 2 kali. Kemudian apa yang telah tetap dalam sunnah dari Bilal dan berdasarkan sabda Nabi kepada Abu Mahdurah dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud, maka apabila azan fajar ucapkanlah as-salatu khairum minan naum 2 kali. Perbezaan dalam hal taswib ini ada 2 pendapat. Pertama, Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam ini menuliskan dalam Subulus Salam, menurut beliau yang benar taswib as-salatu khairum minan naum itu bukan pada azan subuh, melainkan pada azan subuh atau azan fajar pertama, untuk membangunkan orang makan sahur sebelum subuh, yakni pada waktu sahur di Indonesia. Kedua, ulama Saudi Arabia, Lajnah Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah Al-Iftah yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas membantah ijtihad Imam As-San'ani dan Syekh Albani di atas. Menurut Majlis Fatwa Saudi Arabia ini, bahawa mengamalkan hadis-hadis di atas paling tepat adalah dengan menggabungkan hadis-hadis semuanya. Jadi hadis-hadis tentang taswib ini, as-salatu khairum minan naum, banyak sekali. Namun digabungkan, kenapa yang kedua ini paling ma'ruf? Di mana-mana as-salatu khairum minan naum itu diucapkan rata-rata sekarang pada azan subuh, termasuk di Saudi Arabia. Jadi di Saudi Arabia pada azan subuh, bukan azan untuk sahur. As-salatu khairum minan naum diucapkan. Kenapa? Karena banyak sekali hadis. Menurut ulama Saudi, azan awal, azan pertama untuk subuh itu bukanlah azan pada sahur. Bukan azan pada sahur. Bukan azan pada sahur. Kenapa? Karena begini, azan as-salatu khairum minan naum diucapkan itu bukan pada azan solat fajar, ya, tetapi azan untuk subuh. Karena ada hadis yang lain disebutkan di sini, hadis yang lain, bainal adzanain, antara 2 azan ada solat. Antara 2 azan ada solat. Apa 2 azan dalam hadis ini? Itu azan dan iqamah. Iqamah itu dalam hadis itu disebutkan azan. Maka antara 2 azan, artinya antara azan dan iqamah itu ada solat sunnah. Maka ditafsirkan azan lil awal itu adalah azan subuh. Kenapa? Pendapat yang lain mengatakan salah satu syarat azan. Maka kalau ini saya fikih sunnah mengatakan, mengecualikan begini, salah satu syarat azan itu harus masuk waktu. Maka azan pada solat pada fajar itu bukan azan, karena belum masuk waktu. Kata ada as-salatu khairum minan naum, tak disebut azan. Tetapi saya fikih sunnah ini mengecualikan, bilang begini dalam kitab ini, syarat azan, sahnya azan itu adalah masuknya waktu, illa kecuali pada fajar. Dikecualikan karena dia mau mengkuatkan opini dia, pendapat dia, bahawa as-salatu khairum minan naum itu hanya boleh diucapkan pada fajar, bukan pada azan solat subuh. Ini terjadi perbedaan, namun ini ijtihad keduanya. Kenapa?
karena ada hadis yang mutlak. Apabila kamu azan untuk fajar, tidak disebutkan fajar yang mana, yang satu, yang kedua, tidak disebutkan. Maka ucapkan as-salatu khairum minan naum. Maka nanti ada azan bahkan as-salatu khairum minan naum 2 kali diucapkan pada waktu sahur. Kemudian waktu azan subuh. Ada yang mengucapkan hanya pada sahur, pada azan subuh tidak. Ada yang mengucapkan hanya pada azan subuh, waktu sahur tidak. Tapi ini adalah bagian dari ijtihad kalau kita berlapang dada. Jadi ada yang bilang begini, bahwa makruh mengucapkan as-salatu khairum minan naum pada azan subuh, ya silakan, tidak diamalkan. Bagi yang mau, yang sunnah, silakan. Namun inti dari semuanya, kesimpulannya, sepakat semua ahli fikih bahwa as-salatu khairum minan naum itu tambahan dan diperbolehkan, sunnah menambahnya. Jadi kalau kita azan tiba-tiba bapak ini marbot masjid tak datang, bapak yang pertama masuk masjid, bapak azannya tak pakai as-salatu khairum minan naum, tak perlu diulang. Karena ada kejadian, Pak kenapa tak pakai, suruhnya ulang, tak perlu diulang. Tak perlu diulang, sah azannya, sah. Jangan pula nanti kerana tak ada as-salatu khairum minan naum disuruh ulang lagi azan dari pertama, tidak, sah azannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah tentang azan dan taswib kalimat as-salatu khairum minan naum. Jadi kalau ada pertanyaan baik seputar materi ini ataupun di luar materi ini, dipersilakan.